Sehat. Assalamualaikum, Cik Raden. Waalaikumsalam. Waduh. Oh, Cik Raden. Waduh. Apa yang masih sakit ini, Cik Raden? Masih sakit. Iya. Oh. Apa yang sakit? Dan batuknya lalu mengeluarkan darah, Cik Raden. Allahu Akbar. Iya, benar. Berarti masih terluka ya? Iya. Waduh. Saya kalau mengingat insiden daripada kejadian yang mungkin kalian lihat ya, itulah salah satu kelicikan mereka. Saya pun lupa juga memberikan suatu kekuatan. Seharusnya kemarin kita kan nggak menyangka kenapa dimana di situ ada suatu insiden yang benar-benar yang sulit. Iya, karena aku merasakan itu memang apa si Damar itu licik, Raden. Dan aku pun penasaran dengan sosok itu, Cik Raden. Itu ya. Iya, jadi aku memang ingin benar-benar tahu siapa yang sebenarnya sosok misterius itu, Cik Raden. Tapi tidak tahu kenapa untik itu menghantam dari tahu itu, Cik Raden. Rupanya si Kanjeng Mimi ini terluka. Ada hantaman ya. Iya. Sempat muntah darah kau ya. Iya, Cik Raden, sampai sekarang ini, Cik Raden. Sampai sekarang. Iya. Masih rasanya gimana itu? Rasanya Sakit-sakit, iya. sakit senep. Iya, Cik Raden. Benar. Ya kalau memang arti memang supaya nggak berlarut-larut, maksud saya kalau kamu masih merasakan begitu, seharusnya kau harus minum dulu yang namanya Cik Raden, kemarin aku udah minum ini semalam tuh, memang kita bawa perhatian itu kan. Cuma tak tahu itu. Tak apa tahu. memang harus minum? Hah? Yang mana yang harus aku minum lagi, Cik Raden? Kayaknya kalau untuk sebatas seperti apa namanya hantaman-hantaman seperti itu, cukup madu saja kayaknya udah bisa enak ya. Kau minum sendiri ya bisa kan? Bisa. Ya pegang, tutupnya pegang. Nah, ini. Baca Bismillah dulu ya. Iya. Ya Allah. Untung ada madu. Bismillah dulu pelan-pelan. Iya. Bismillah. Sekali lagi. Nanti kan ada reaksinya setelah 1, 2, 3 menit, ada reaksinya itu. Aduh. Itu hantaman luar biasa itu ya. Iya, Cik Raden. Sampai kau mau celengap-celengap kayak ikan emas juga ya napasnya. Iya, Cik Raden. Benar sekali. Juga. Tapi alhamdulillah semalam kita itu membawa apa serbuk itu, Cik Raden, jadi lebih baik ini apa untuk mencegah Itu ya. iya. Tapi alhamdulillah Gimana reaksi belum bereaksi ya, Cik Raden? ada reaksi ya, udah mulai bereaksi dia Ya. Kena luka hantaman serangan goib ya si Kanjeng Mimi sama yang namanya guru mungkin atau raja atau gimana misterius itu belum kami ini temukan. Makanya kami pas ketemu semalam itu mau lihat daripada ke lokasi untuk bisa bertatap muka, rupanya mereka sudah menjebak atau pasang jebakan di mana saking nekatnya Mimi pengen berambisi memberantas Melihat itu apa sosok itu misterius itu, Cik Raden. ya akhirnya si Mimi nekat, akhirnya tanpa memperdulikan keselamatan, akhirnya dia ya sedikit banyaknya boleh dikatakan pengen yang namanya membuktikan dengan adanya kepastian yang sebenarnya, karena kami waktu malam itu dibawa sama si Damar untuk memastikan keberadaan si gurunya itu. Nah ternyata ketika kami disuruh nunggu ya, disuruh nunggu satu tempat di mana si Damar ini tahu-tahu dia mungkir, sahabat. Dia mungkir
Artinya bukannya kami diajak bareng-bareng, malah kami disuruh nunggu. Di mana kami menunggu itu, di situ Alhamdulillah rasanya sudah mendingan Cik Raden. Hah? Iya, rasanya langsung mendingan. enak napas Iya. tapas, napas enak. Iya, Jadi alhamdulillah lebih. kalau nggak cepat sigap langsung minum penetralan daripada itu baru madu ya sahabat Iya, ya. alhamdulillah Baru Cik Raden madu udah ya. makan. Jadi Udah madu nggak ini sesek masih lagi, iya. Cik Raden rasanya. Karena madu ini karena madu sakti, artinya doa dari segala doa. Di dalam Al-Quran itu yang kandung daripada inti-inti sarinya. Ini pun memang dari madu asli, dari hutan langsung juga. Ketika Mimi semalam ada serangan dari misterius alam goib itu, Iya. menghantam dia, rupanya sampai dia keluar kecap seperti kincu begitu ya, darah begitu. Akhirnya dia sempat masih bisa kita tolong, sempat kita bawa pulang dulu kan waktu itu ya. Iya. Kita bawa pulang istirahat dulu untuk memastikan serangan-serangan itu, karena memang serangan itu boleh dikatakan sangat-sangat mematikan ya. Benar sekali. Karena mereka ini boleh dikatakan licik, mbahnya daripada licik, Benar. segala-galanya. Jadi mereka ini masih belum bisa berhadapan, yang ada masih serang dan nyerang-nyerang aja gitu ya. Iya. Makanya saya penasaran apa maksud mereka itu dan tujuannya. Kalau saya berkeyakin kalau punya tekad baik, yang pasti saya tidak pernah yang melakukan sama mereka itu suatu kesalahan atau membuat mereka suatu hal yang tidak baik. Makanya saya pengen bicara begitu ya, pengen ngobrol lah bahasanya, maksud dan tujuannya apa, gimana. Sebenarnya itu dia nggak akan ngomong, dia tuh hanya ingin mengincar tim-tim spiritual yang lain, terutama Bang Le itu Cik Raden. Gitu ya. Iya. Jadi kita tuh memang harus cepat-cepat bertemu dengan tim-tim yang lain tuh Cik Raden Iyalah, untuk mengabarkan berita ini, betul. terutama sama Bang Le. Kita harus cepat ke ini Cik Raden, bertemu Ke mereka. Padepokan Bangil Lampung ya, untuk Iya. memastikan permasalahan ini, karena kita sedikit banyaknya ada kabar gembira juga ya. Mungkin ya bukan berarti kita bangga bahwasanya dengan keadaan seperti Mat Loreng sudah Iya, sudah tumbang, Tumbang. tewas, terkapar gitu ya. Kami pun sudah tidak kuat, tahu-tahu kami menelusuri begitu banyak darah berceceran. Mungkin nggak jauh bedanya seperti Mat Barong dulu ya. Jadi disitulah ketika insiden yang terjadi, kami pun sempat ya jelas bukan nggak mau ngobatin ya sahabat ya. Percuma kalau mereka itu diobatin, percuma ya, karena mereka sudah menanamkan di dalam jiwa mereka itu, sifat mereka itu bukannya berarti mereka itu diobatin bukan sadar, artinya tobat. iya. Yang Tapi ada pun menambah merajalela nanti Cik Raden. Nah, itu. Makanya nggak usah, kalau itu premasak itu mending kita biarkan saja dia, iya, biar kapok di Cik Raden. betul. Tapi mana mungkin mereka tuh punya kapok-kapok. Iya, susah. Yang susah, yang ku herankan tuh mereka tuh tidak punya kapok dan dendam aja. Harus bagaimana untuk menundukkan mereka itu dan biar pada tobat gitu Cik Raden. Ya kita berupaya saja, kita niatkan saja dalam hati, artinya kita ikhtiar ya, kita dakwah, artinya berjihad. Walaupun kita tidak berdakwah di masjid atau di suatu tempat majelis, tapi kita berjiwa di lapangan, bersentuhan langsung di situ, suatu antara interaksi. Walaupun kita ada baku hantam, ya namanya kita setiap permasalahan tuh pasti ada resiko ya. Iya, benar. Tapi Jadi alhamdulillah kita tuh tidak kemana-mana tuh membawa ini untuk ya seperti kejadian semalam ini Cik Raden. Kita tidak tahu kan kalau kita nanti kena luka kita memang membawa ini seperti racikan ya. iya racikan seperti madu, garam, Betul. terus serbuk ajaib. Iya. Gitu. Ini selalu kita bawa. Alhamdulillahnya ini pertolongan kita Cik Raden. Iyalah, karena itu salah satu pokok utama ya. Iya. Jadi makanya saya juga selalu mengingatkan kepada sahabat-sahabat, sedia payung sebelum hujan. Iya, benar. Jangan kita sakit dulu baru kita berobat. Makanya itu saya memberikan ini tidak bosan-bosannya mengingatkan, yang pasti adapun niat kalian
mau, minat, artinya kepingin memberikan sesuatu, membeli produk daripada Cik Raden yang miliki, kalian pengen mencoba daripada kehasiatannya, keampuhannya lah ya, bahwa adanya lewat media ini Allah berikan kemustajaban ketika kalian sudah mengonsumsi, artinya sudah minum. Di situ kalian bisa merasakan bagaimana dari apa yang kalian rasakan, seperti segala macam penyakit mengidap di tubuh kalian, di antara penyakit encok, pegel, linu gitu ya, asam urat, kebas-kebas, peredaran darah, bahkan kita apa namanya seperti encok, rematik semualah ya, bahkan segalanya itu, bahkan di dalam perut kita itu merasa tidak enak seperti lambung kalau kata orang itu ya. Silakan ya, karena Cik Raden kebetulan ini bahasanya kita memang sudah menumbangkan daripada mat loreng. Ini hari benar hari Jumat juga ya. Jumat ya. Ya, Jumat barokah. Langsung pesan dari sekarang. Nah, pesan dari sekarang, promo terakhir ini ya, promo terakhir. Jadi ini ada satu promo terakhir 400.000 itu dapat 9, dapat 8, dapat 9. Bonusnya 1. Iya, dapat 9, 300.000 dapat 7 ya. Iya, mau Jumat berkah. Iya, Jumat berkah ini. Kalau orang ini udah masuk Jumat. Kalau perhitungan apa Indonesia kata orang-orang itu belum masuk. Maksudnya nanti malam jam 12. Kalau perhitungan dari Jawa ini udah masuk Jumat ini. Iya, betul. Jadi sempat dihantam itu gimana itu? Itu rasanya gimana? Nggak sadar itu Cik Raden. Itu apa ada hantaman itu, aku langsung ini rasanya kayak ada yang menghantam, terus ada yang apa mendorong gitu Cik Raden. Entah hantaman seperti apa itu, karena suara itu tuh apa bikin kepala itu kita tuh pusing. Itu ya? Iya. Sampai kalau kita nggak tahan memang sampai ke ini apa masuk ke ini organ-organ dalam kita Cik Raden, rasanya tuh Cik Raden. Itu ya? Iya. Luar biasa berarti ya. Iyalah, yang namanya itu segala sesuatu rintangan dan tantangan itu memang tidaklah mudah kita membalikkan telapak tangan. Apalagi mereka sudah jelas-jelas mengancam, bahkan bukan saya sama Kanjeng Mimi aja, bahkan seluruh tim spiritual yang lainnya pun, bahkan Bang Re yang utama yang menjadi incaran misterius ya. Kalau kita mungkin berbeda orang, hanya saja mereka sudah tahu, tim-tim semua tim Bang Re Lampung ini memang siapa-siapa yang bahasanya di situ yang lemah, yang istilahnya mudah diiniin, mereka cepat sekali untuk bagaimana caranya memusnahkan, bahkan pengen menguasai, bahkan apa yang ada kepemilikan yang kami miliki pun kalau bisa pengen mereka ambil ya. Iya benar Cik Raden. Jadi lucu ya, lucu. Jadi lucunya itu gimana sahabat ya? Entah apa yang dia inginkan. Padahal iya, kita tidak pernah ganggu mereka ya. Iya, tapi mereka tuh memang tidak puas-puasnya, tidak ada habis-habisnya. Dan mereka tuh penuh trik dan ini Cik Raden, licik pikirannya tuh Cik Raden. Itu ya. Ada aja itu yang akan mereka lakukan ya. Iya, iya. Dan tidak bosan-bosan ya mereka itu Cik Raden. Sampai kapan mereka itu akan bisa tobat? Ya, apalagi saya ngelihat daripada kelakuan si Damar ini ya. Damar ini tadinya kita Prabu Curut God itu ya. Iya. Nah, Prabu Curut God itu informasi kita belum pernah ketemu juga ya. Iya, setelah apa pergi dari sini dia gara mat loreng terluka itu, terus dia tidak muncul lagi. Iya, dia pergi kabur nggak tahu. Entah dia mau mencari guru baru atau gimana, kita nggak tahu. Saya belum tahu jelas ya. Nah, datang lagi preman kambuhan si Damar. Iya, sempat bingung. Bahkan dia pengen mengancam kami. Siap-siap katanya kalian, kematian kalian sudah di ujung tanduk. Benar. Jadi jangan kalian tidak menyerahkan. Dan dia tuh meminta apa seekor kambing. Iya. Untuk ritual gurunya itu yang kita aneh di mereka itu Cik Raden. Iya. Seekor kambing. Kuira tuh
buat ini, mending buat kita korban sendiri ya, Ciraden. Iyalah. Ini bentar lagi kan Idul Adha. Betul. Lebih baik kita korban sendiri, kita bagi-bagi Sudah. sama ini yang lain. Betul. Warga sini yang tak mampu di Ciraden. Betul. Dan kita bisa makan enak istilahnya, Ciraden. Ya, disitulah sahabat ya. Memang kehidupan ini saya bilang panggung sandiwara. Jadi semuanya itu banyak yang harus kita lalui, banyak yang harus kita temui, banyak yang perlu kita selami juga, artinya kita jajaki. Makanya di situ kita banyak-banyaklah yang namanya mengingat, apalagi kita harus mengenal di mana kita hidup ini, kita harus tahu arti hidup yang sebenarnya hidup. Tapi ya disitulah kami belajar, walaupun kami bukan orang baik, bahkan kami belum pernah melakukan yang terbaik, tapi kami pengen belajar dan belajar untuk melakukan yang lebih baik lagi. Karena kenapa? Ya disinilah salah satu niat kami ketika kami diberi akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanamkan secara intelektual kecerdasan yang kami miliki. Kami berupaya bagaimana caranya menyikapi dalam arti kata dengan adanya tindak tanduk yang dilakukan preman itu begitu kerasnya dunia ini, ya mau tak mau kami pun bisa setidaknya menanamkan ya kesabaran dalam arti kata di mana setiap gelombang badai semuanya itu tidak selamanya akan terjadi. Tapi yang namanya kita menghadapi manusia ini sudah barang pasti rambut sama hitam ya. Pembicaraan di depan kita baik, kadang-kadang di belakang menikam. Iya benar itu. Nah, itulah manusia. Iya, manusia itu tidak ngomong sempurna, kadang ada yang nggak sempurna gitu. Nggak ada sempurnanya kadang Ciraden. Nah, jadi sahabat-sahabat saya ingatkan lagi, apabila kalian mau pesan di hari Jumat ini, silakan pesan untuk pengobatan secara langsung melalui media, artinya racikan yang Ciraden miliki. Di sini ada madu hitam, ada madu kuning, ada sari serbuk ajaib, ada garam asma, ada garam karomah, ada minyak mustika ayu, ada minyak melati keraton, ada minyak pemikat ya. Banyak banget minyaknya. Iya. Bahkan minyak urut patah semuanya itu ada ya. Encok. Iya, semuanya ada. Jadi kalian 300.000 sudah mendapatkan 7 ya. Apa aja itu kalau 7? Nih, yang 307 itu udah mendapatkan madu 2. Madu 2. Ya, garam asma, garam karomah. Ya. Minyak melati keraton, minyak mustika ayu sama serbuk, sari serbuk. Jadi 7. Saya ulangi ya. Madu 2. Garam asma, garam karomah. Ya. Melati keraton, mustika ayu. Yang satu sari serbuk. Kalau memang ini udah satu paket. Iya, satu paket 300.000 loh. Ya, iya. Artinya sudah sangat-sangat. Kalau seandainya sahabat-sahabat beli bijian itu lebih mahal, lebih banyak. Ya, bahkan ini kita jual kalau bijian ini hampir 500, bahkan kurang lebih 300.000 lah. Lebih baik ini ya. Madu ini kita jual hampir 250. Ya, kalau yang hitam ini udah pasti 500. Iya. Nah, garam ini udah paling rendah itu kita jual 150. Ya. Ini garam karomah juga. Garam juga sama. Yang Dah, lain juga ini. iya. Ini kita jual biasanya ini satu begini botol minyak pemikat ini kita jual 500. Mustika ayu sama 500. Minyak melati keraton sama. Bahkan paling murah kita kasih Iya. harga 300. Ini 7. Iya, 7 langsung. 700.000 dapat 700.000. 7 biji, 7 produk hanya 300.000. Kalian sudah bisa mendapatkan Semua Jumat barokah yang Ciraden kata ini. Iya. Kapan waktu dan berlakunya? Sampai besok ya. Sampai besok sore ya. Iya, besok. Kita tunggu
Apabila kalian mau pesan, silahkan hubungi saja WA Ciraden di nomor 0821 5006 3346. Transfernya ke Bank BCA. Nomornya di nomor 29 20 587162. Itu atas nama Basirudin. Kalian transfer langsung ke Bank BCA. Bahkan kalian bisa langsung pesan sama Kanjeng Mimi. Iya, langsung. Itu kalian hubungi WA-nya di nomor 0896 39 pelan-pelan 0896 39 ya. triplenya tuh tiga kali, triple empatnya 444. Oh gitu, maksudnya di 08 96 0896 39 39 333 444 3 kali. Ya, enak itu. Waduh. Apa nomornya? Hebat sekali ya. Ya. Nomornya cantik sekali seperti orangnya ya. Apalagi dia sudah tobat, nasuhah, Alhamdulillah sih. istiqomah. Kalau aku nggak dapat, mungkin aku seperti Mas Barong, Ci. Gitu ya. Tidak ada gunanya. Iya. Ya. Lenyap kau, habis kau sama saya. Iya. Sehubungan kau pengen ada tekad baik, ya alhamdulillah pertolongan Allah itu datang. Iya, Ci. Sehingga dibalikkan kolbumu untuk mengubah jalan hidupmu. Alhamdulillah hidayah turun sehingga kau berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, membuktikan kepada sahabat-sahabat kau benar-benar berjuang untuk memberantas kezoliman di muka bumi ini. Dari situlah mungkin sebanyak yang namanya subscriber ya, yang sudah menyimak melihat daripada tayangan demi tayangan yang selama ini, bahkan sudah hampir setahun dari zaman Bung Laga ya. Iya. Kalau saya dapat cerita informasi, saya nggak pernah ketemu dulu ya. Belum pernah. Jadi ketemu saya direkrut sama si Prabu untuk membujuk saya, mau ngeracunin saya kok dulu ya. Iya, mengeracunin saya. Cuman berhubung Ciraden ini orangnya bahasanya boleh dikatakan punya keilmuan yang tinggi, akhirnya ada yang membisikkan jangan. Itu bahaya katanya, itu racun katanya. Wah, akhirnya Ciraden buang aja itu, mereka ngamuk nggak terima. Mat Loreng masih aja. Tapi ini damar masih ini, Ci. Kita juga harus berhati-hati dengan damar. Iya pasti. Iya itu pasti akan datang lagi dan datang lagi terus, Ci. Iya. Sampai ritual kata gurunya selesai, dia akan kembali bersama ini apa? Gurunya ini entah kapan ya tuh. Itu ya. Iya. Biarkan sajalah. Yang pasti ini ancaman kita ini, Ci. Ancaman-ancaman ini benar-benar kami harus waspada, bahkan kami punya pemikiran, bahkan kami harus untuk melangkah itu lebih waspada lagi dan hati-hati. Iya. Karena kenapa? Walaupun mereka sebangsa, artinya kita sesama manusia, tapi kita tidak tahu yang namanya pola pikir daripada niat mereka yang selama ini menanamkan sifat-sifat busuk, jelek. Karena kalau bahasa orang itu, sedalamnya lautan masih bisa kita ukur, tapi sedalamnya hati manusia tak bisa kita ketahui. Karena kenapa? Ya disitulah salah satu menanamkan daripada niat yang tidak baik yang mereka lakukan. Ya otomatis kita pun harus bisa menyikapi, kita perlu waspada dan hati-hati ya. Karena kenapa? Segala sesuatu itu sebelum terjadi, jangan sampai kejadian ke insiden daripada yang terjadi Banggai Lampung kemarin hampir lebih 2 minggu ya. Ya kami pun ketika saya pun dimana waktu dapat petunjuk dari langsung Bunda Ratu memberitahu saya bahwa katanya dayang-dayang daripada Bunda Ratu sudah dikirim untuk mengawal mendampingi Banggai Lampung, ya berarti kan jadi kenyataan ya. Alhamdulillah Banggai memang tidak terjadi apa-apa, artinya badannya sehat, bisa kumpul sama keluarga. Ada luka sedikit. Iya, tidak ada luka sedikit pun, artinya hanya saja kami yang namanya di manusia seperti alam nyata ini boleh dikatakan kelimpungan lah, kebingungan lah kalau kata orang itu, bahwa
ayam hilang induknya Iya, gitu. di mana sebenarnya disembunyikan karena mereka merahasiakan tadi ya. Iya, Karena saya bilang tadi itu manusia itu ya sangat licik, apalagi preman-preman yang kami hadapi ini boleh dikatakan keilmuannya pun sangat luar biasa ya. tapi alhamdulillahnya loh Ci. Oh, preman bagaimanapun caranya, beribu cara, alhamdulillah bisa kita basmi satu persatu seperti ya Ci ya. Iya. Aku lihat dari perjuangan dari ritual yang lain seperti Iya. Bangwe dan tim lainnya gitu. Betul. Jadi alhamdulillah sahabatnya, saya sedikit ngupas cerita dulu. Jadi kami ini, saya sama Bagel Lampung ini ada suatu cita-cita, misi yang sangat besar, artinya di mana dalam sekelompok jaringan sindikat daripada orang-orang yang melakukan kejahatan di muka bumi ini, kami berjihadnya dengan menghadapi, walaupun itu ada baku hantam ya, kami hadapi. Iya. Tapi kami punya semboyan, punya prinsip bagaimana caranya, walaupun mereka sekeras batu Hajar Aswad lah bahasanya ya. Iya. Berarti Hajar Aswad itu batu paling terkenal keras ya. Artinya apalagi dengan sifat manusia artinya kan. Nah, dengan sifat-sifat manusia itu lebih keras lagi. Tapi kita yakin saja, kita secara semboyan logika yang nyata, walaupun batu sekeras bagaimanapun, kalau ditetes si air setiap hari, setiap waktu, dia akan lebur ya, akan hancur, akan istilahnya menetesnya itu walaupun tetesan air, tapi itu mengandung daripada bisa menghancurkan lah bahasanya. Nah, kami punya semboyan, punya prinsip, walaupun sebrutalnya, sejahatnya yang kami hadapi bentuknya mereka, walaupun itu sebutan katanya punya ilmu santet, punya ilmu gendam, punya ilmu nggak tahu lagi ya. Kami bentuknya seperti bentuk seperti apa, manusia, jin, entah apa, alhamdulillah, tapi semua bisa dilewati gitu. Ya, jadi kami tetap berkeyakinan, karena kita, kenapa sahabat, sudah sering kali saya katakan, kita hidup ada yang menghidupkan. Kalau kita ingat asal usul, cikal bakal ya, adanya terjadinya bahasanya kita di alam dunia ini, berarti kan adanya cinta kasih sayang orang tua kita. Ya. Tapi melalui syariatnya, rahimnya orang tua kita, teman, secara dalam kehidupan yang aslinya itu memang Allah yang memiliki. Karena tanpa Allah memberikan suatu tiupan, suatu hendusan yang Allah berikan, titipkan kepada setiap manusia yang ada di dunia ini, tak mungkin kita berwujud seperti ini. Ya. Jadi kita harus sadar. Artinya kita kembalikan lagi dengan niat apa yang kita hadapi, dengan segala macam preman dan pola tingkah laku yang mereka lakukan. Kita punya prinsip, punya artinya patokan yang sangat-sangat paten. Artinya di mana walaupun mereka itu jahat, walaupun mereka selalu yang namanya pengen menghancurkan daripada seluruh spiritual sahabat-sahabat Bangel Lampung, Benar saja. dengan lisan, ucapan, sedikit banyak, entah mereka masuk lewat kuping kanan, keluar kuping kiri, tapi kita berkeyakinan dengan kita menanamkan rasa, selalu bermunajat langsung kepada Allah, berdoa artinya bermohon ya bahasanya. Apa yang kita hadapi dengan mereka yang menggunakan kekuatan-kekuatan seperti itu, semoga saja hidayah sampai dengan langsung dibukakan pintu hatinya, kolbunya, mereka akan bisa menanamkan yang namanya sifat-sifat ulas dan asih dan kesadaran, dan bisa sadar untuk berbuat baik dan bertobat.
Ya banyak sih yang Iya. yang banyak topet itu, Ci. Teman-teman mantan preman itu kayak mat ompong gitu ya. Slamet. Itu semuanya kan teman-teman Iya, preman betul. itu, petinggi kita itu. Tapi Betul. alhamdulillah sampai sekarang mereka tuh istiqomah ya, Ci. Betul. Itu yang Iya. kami, ya bukan berarti kita banggakan diri ya. Iya. Selama ini selama berapa tahun ini ya. Raden pun begitu. Iya, saya dulu bukan orang baik, sahabat. Iya, brutal ya. Auzubillahi min zalik minasyaitonirrajim saya ini ibaratnya ya. Lebih mereka. Iya. Semua orang tuh memang punya kepribadian yang buruk sih. Iya. Seperti aku ini ya. Iya, udah pasti. Iya. Karena alhamdulillahnya walaupun kita kalau udah tobat nasuha istiqomah, insya Allah sih Tuhan akan memberikan jalan yang baik untuk kita. jelas. Karena gimana? Betul. Semboyannya kita hidup ada yang menghidupkan. Tapi secara aktual kehidupan yang nyata, Allah sudah mengatakan, aku tidak akan bisa mengubah dalam suatu nasib kaum tersebut Iya. kalau kaum tersebut tidak merubahnya. Jadi jangan mimpi, walaupun mereka bahasanya mau kita daur ulang, mau kita rebus, kita remukkan, ya kita bentuk. Kalau mereka kolbunya belum terbuka, Ya, yang masih gitu aja dia. Iya. Sampai akhir hayatnya bisa jadi. si mak Iya. dia belum kebuka itunya apa mata hatinya, Iya. kolbunya sampai ke bawah mati itu sih. Iya. Entah seperti apa dia nanti di situ ya, di sana ya, Ci. Ya saya nggak bicara katanya ya, ceritanya Ya, bukan. ceritanya. Ini nyata. Ini mungkin kalau kita bicarakan, mungkin dia seorang wanita ya, artinya tidak layak melakukan yang namanya suatu perbuatan, bahkan sampai dibayar kobra ya, Iya. sampai ke mana hotel mana kita nggak tahu kan, istilahnya puluhan juta, ya mendapatkan uang semudah itu kan. Tapi dengan uang seperti itu ya, Ci, merasakan entah duitnya tuh kemana, Ci. Itu ya. Ya seperti makan setan ya, Itu ya. jin itu, Ci, yang makan Ci. Iya. Mm-mm. Ada uang itu harusnya hidupku sudah enak mewah itu, Ci. Tapi sekarang dengan kehidupanku sekarang lebih baik, Ci. Itu ya, alhamdulillah. Itulah sahabat ya. Jadi setiap permasalahan saya katakan, kalau kita cerdas, kata saya bilang tadi, intelektual kita jalan, akal pikiran kita normal, renungan kita jauh, ya. Artinya kita memandang orang itu jangan adanya perbedaan. Ingat itu ya. Ingat ini bahasa sini dalam sekali nih. Iya. Kalau kalian bisa simak ya. Jadi bagaimana kita akan menemukan suatu yang bahasanya benar, kata-kata kita mengakui bahwa kita sudah mengatakan itu benar. Tapi kita bisa mengatakan benar itu kalau kita sudah melakukan suatu kesalahan. Itu pun tergantung daripada manusianya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Disitulah ada kandungan hikmah, di mana suatu perjalanan yang mereka lakukan ketika brutalnya para preman-preman ini, artinya seperti ngambil hak-hak orang, ya. Ya, benar. Wah, tadi ya bahasanya nggak tahu, yang punya hak itu nggak tahu dapat utang apa dari mana, Ya. tahu-tahu dirampas begitu saja, kan sakit, Iya. kan kasihan kan begitu. Tapi manusia ya, itu nggak ada punya rasa kasihan. nah pemikirannya nggak ke situ. Iya. Tapi kalau dia sudah menanamkan sedikit kesadaran, bahasanya dia kembalikan untuk bercermin kepada diri dia sendiri. Hikmah yang saya bilang tadi itu, dia bisa merasakan, oh iya, itu punya orang, Iya. itu hak orang katanya. Nggak boleh lah saya semena-mena mau merampas, mau ngambil. Mungkin dia dapat ngutang atau dapat kredit, Ya, kita itu nggak tahu. namanya penjahat ya, seperti mereka seperti Supeng, siapa Kimat Jangga. Iya, Itu tuh hatinya tuh udah dipenuhi dengan setan jin itu, Ci. itu ya. Iya. Iya, itu tadi ya, Seperti susah. itu, Ci. Susah. Jadi kalau kolbu, kembali ke kolbu tadi, makanya saya ingatkan kepada sahabat-sahabat ya, makanya kalian udah perkuatlah yang namanya zikir batin, perbanyak bersalawat ya, tegakkan yang namanya kebenaran, jalankan kewajiban kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Nah, maka dari itu saya ingatkan lagi kepada sahabat, ini Jumat Barokah, Barokah. ya.
buruan kalian pesan langsung ketika kalian untuk mendapatkan suatu pengobatan secara apa yang kalian idap, penyakit yang ada di tubuh kalian. Inilah resep yang paling ampuh, punya khasiat yang sangat luar biasa, menyembuhkan daripada segala macam penyakit. Hanya 300.000 saja kalian sudah mendapatkan di Jumat Barokah ini. 300.000 dapat 7, Biasanya dapat 6. dapat 6 biasanya ya. Ini 300.000 dapat 7, Dapat bonus 1. ini dapat bonus lagi 1. 400.000 9. dapat 9. Biasanya dapat 8, dapat 9. Itu dia. Nah, jadi buruan, saya tunggu berlaku sampai besok. Bisa langsung transfer langsung, jangan banyak mikir. Kalau kata bahasanya ini, kapan lagi kesempatan, tidak ada 2 kali. Selagi ada, takut nanti harganya normal, kalian tidak punya uang. Inilah yang kami berikan, adanya sedikit menanamkan sifat tali persaudaraan ketika kalian sudah benar-benar menyupport, mendukung selama ini di channel saya, di channel Kanjeng Mimi. Jangan lupa juga kalian subscribe ya. Yang belum berkunjung, kalian datangi Kanjeng Mimi. Setiap tayangan-tayangan jangan lupa kalian pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan notifikasi di mana tontonan-tontonan terbaru yang akan ditayangkan sama Kanjeng Mimi. Kanjeng Mimi ini sudah menjalankan, benar-benar mendapatkan rezeki itu. Dia ada sedikit mau jualan, siapa tahu bisa membantu dia beli listrik atau beli yang lain-lain, kan kebutuhan dia seorang wanita ya. Begitu juga untuk pembekalan di mana dia pengen berjuang memberantas daripada kezaliman di muka bumi ini. Jadi saya tidak banyak panjang lebar karena hadapan kami ini mungkin saya mau berjalan untuk menemukan suatu perjalanan yang harus kami persiapkan. Ya mudah-mudahan ada suatu titik terang ketika ke depan, ada harapan untuk apa yang kami misi dan tujuan kami ini untuk mencapai segala-galanya. Kita sama-sama berdoa dan mendoakan saja. Kita pamit dulu, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.